Shalom Ibu Bapak sahabat yang berbahagia dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena kita sehat. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur karena kita punya jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal dalam Kristus. Hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar satu tema penting. Tema saya adalah ajarkan anak-anak untuk bertoleransi dengan temannya. Ajarkan anak-anak Anda untuk belajar bertoleransi dengan teman-temannya. Saya baca satu ayat, tiga ayat dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ingin mengatakan bahwa orang tua punya tanggung jawab sejak kecil. Anak-anak itu ditanamkan untuk mengasihi sesamanya, mengasihi temannya. Kasih tahu kepada anak-anak Anda bahwa anak-anak kita bahwa kita semua berharga, kita semua sama bermakna, kita semua sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak itu belajar tentang kebenaran ini. Nah, banyak sekali anak-anak yang kemudian sejak kecil sudah salah diarahkan oleh orang tua. Orang tua secara tidak bertanggung jawab membedakan anak satu dengan yang lain. Orang tua kemudian mengajarkan faham yang sangat berbahaya. Bangsa kita sedang mengalami begitu banyak isu yang dipakai untuk ideologi tertentu, untuk kepentingan segelintir orang tertentu, untuk usaha bisnis dan politik mereka, kekuasaan mereka. Mereka memakai agama sebagai kendaraannya. Dan ini sangat berbahaya, terlepas bahwa ada yang berbasis ideologi. Tetapi banyak sekali bukan karena ideologi, tapi kepentingan politik di balik ideologi yang berjubahkan agama. Dan kita melihat ada begitu banyak ujaran kebencian, hate speech di medsos yang selalu menebarkan berita tentang kebohongan, kebencian, caci maki, mengelompokkan orang ini kafir dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Bangsa kita bisa bermasalah. Bangsa kita bisa mengalami krisis, bisa mengalami keterpecahan, keterbelahan, dan sangat berbahaya. Nah, siapapun yang suka bermain-main begitu sama sekali tidak mencintai negara ini, sama sekali memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan dirinya, dan ini menghancurkan negara ini, menghancurkan bangsa ini, dan kita harus melawannya. Bagaimana caranya? Untuk jangka panjang kita harus didik anak-anak kita untuk mengajarkan bahwa mereka sama dengan teman-temannya, mereka sama berharga dengan teman-temannya. Teman-temannya itu sama juga berharga dengan mereka. Sehingga pengertian ini tertanam sejak anak-anak itu masih kecil. Dan kalau dia sudah besar, dia akan tahu bahwa dia dan temannya itu sama berharga di mata Tuhan, sama pemilik negeri sah bangsa ini. Sehingga bukan lagi kita menjadi orang yang dipinggirkan, atau orang yang dimarginalisasikan, atau orang yang sekedar kos di negeri ini. Kita anak kandung, anak tunggal, dan mari bersama-sama kita menjadi ini dan membangun bangsa kita untuk ke depan yang lebih baik. Hal yang kedua adalah orang tua tanamkan dalam diri anak-anak mereka supaya jangan membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, status sosialnya, warna kulit, bentuk rambutnya, dan sebagainya. Nah, isu-isu seperti ini harus kita jauhkan dari anak-anak kita. Kalau tidak, dari awal mereka sudah disesatkan. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Dan orang tua punya tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai ini sejak anak-anak masih kecil. Supaya anak-anak itu tahu bahwa dia tidak bisa membedakan orang lain sekedar dari status, dari kondisi ekonomi, dari keyakinan, dari agama, dari budaya, tradisi, ras, suku, bahasa, kaum, dan sebagainya. Itu harus dijauhkan. Mengapa? Karena tadi yang pertama, kita ini sama berharga di mata Tuhan, sama berharga sebagai anak sah dari pewaris negeri ini. Kita bersama-sama mewarisi tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Dan yang kedua yang sejajar dengan itu ialah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, orang tua harus menanamkan ini kepada anak-anak mereka untuk belajar mengasihi. Mengapa kita memberitakan Injil? Karena kita mengasihi mereka. Mengapa kita menjadi berkat? Karena kita mengasihi mereka. Mengapa kita respect kepada mereka? Karena kita mengasihi mereka. Sehingga orang lain pun tahu bahwa tidak ada di hati kita, tidak ada di kata-kata kita, di sikap kita, di perbuatan kita,
yang diskriminasikan orang, yang membuat orang lain kita pinggirkan dan kita yang penting orang lain kos. Tidak, sama sekali tidak begitu. Dan sekarang kita menghadapi isu itu. Keterbelahan ini selalu dimunculkan oleh segelintir orang, dan orang-orang itu juga dan logikanya itu juga dipaksa-paksakan untuk orang percaya bahwa mereka lah pewaris negeri ini dan orang lain di luar itu kos. Ini ngeri sekali. Yang lain dianggap utama, yang lain dianggap penumpang, bahkan penumpang gelap. Ini sangat berbahaya. Dan orang-orang yang suka memakai politik identitas itu sampai sekarang masih ada dan bahkan ingin mencalonkan jadi presiden. Jokowi pernah mengatakan, kalau kita memilih calon presiden ya jangan sembrono. Nah, kata-kata sembrono ini menarik perhatian. Karena belum lama dari ungkapan Jokowi itu, Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan itu silakan aja, hak mereka. Tapi apa dia tahu pilkada yang terjadi di DKI? Apa dia tahu? Lupa dia. Ya jangan kita pura-pura lupa dan pura-pura bodoh. Peristiwa pilkada DKI itu, waduh, bisa memecah bangsa ini. Bangsa ini bisa terbelah karena mengangkat isu identitas. Dan ini sangat berbahaya kalau diteruskan. Kita tahu bangsa kita sangat plural sekali, sangat variabel sekali budaya dan segala macam. Kalau isu-isu seperti ini diangkat ke permukaan, terlalu berisiko untuk masa depan bangsa ini. Nah, kita sebagai orang tua ajar anak-anak untuk menghormati Tuhan, menghormati sesamanya, mengasihi mereka seperti kata Yesus di sini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita lebih penting dari siapapun. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita lebih utama dari siapapun. Kita sama-sama penting, dan mari kita belajar untuk saling menghargai, menyatukan persamaan, dan kita menomorduakan faktor-faktor yang bersifat perbedaan. Masih banyak hal yang harus membuat kita bersatu, dari mengangkat hal-hal yang membuat kita berbeda dan berpisah. Alkitab katakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan totalitas, dan pada saat yang sama kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hal yang ketiga, ajar anak-anak untuk menghormati orang tuanya, orang-orang yang usianya lebih tua. Apakah orang tua dia kandung, apakah paman, bibi, apakah guru di sekolah, kepala sekolah, apakah kakak, atau orang tua dari teman kita, atau siapapun yang lebih tua. Ajar anak-anak untuk menghormati mereka. Kasih pengajaran kepada anak-anak untuk respect. Nah, kalau kita masih punya orang tua, biarlah anak-anak kita melihat bagaimana kita respect kepada orang tua kita. Jadi lihat papanya bagaimana begitu hormat kepada kakeknya. Itu akan menjadi pelajaran buat dia menghormati ayahnya. Nah, kita memberi teladan untuk hal itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bangsa kita sedang mengalami begitu banyak isu yang sangat berbahaya. Saya tidak punya kebencian pada siapapun. Tidak punya kebencian. Nggak ada masalah juga saya dengan dia. Sama sekali tidak ada masalah. Anies Baswedan misalnya, saya nggak punya masalah. Saya tidak benci dia. Saya mengasihi dia, saya mendoakan dia. Yang saya persoalkan ialah ketika isu-isu yang bersifat berbasis identitas dan seperti ini yang saya keberatan. Ini yang membuat saya merasa prihatin. Bukan orangnya. Saya tidak benci sama siapapun. Sama sekali tidak benci sama siapapun. Tetapi saya persoalkan adalah ketika strateginya adalah mengangkat isu-isu identitas, nah itu berbahaya buat kita. Terlalu berisiko buat kita. Mengapa? Ini bukan urusan saya, tapi ini urusan kebangsaan kita. Kalau ini isu diangkat, Indonesia satu hari sangat bermasalah. Keterbelahan yang terjadi di Pilkada DKI itu 2017 itu harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau Anda mau menang, ya udah menang aja nggak apa-apa. Kalau berjuang, mangga berjuang aja. Itu hak Anda dan kita harus hormati. Silakan saja, nggak ada masalah. Tapi jangan menggunakan politik identitas, itu jangan. Kalau Anda mau menang, ya berjuanglah dengan cara yang bijak. Berjuanglah dengan cara benar. Berjuanglah dengan terhormat. Kalau menang, ya menanglah secara terhormat. Kalau kalah, ya kalahlah secara terhormat. Tapi jangan kemenangan kita dibangun oleh sebuah pencitraan dan membangun lewat politik identitas. Ini sangat berbahaya. Jadi bukan orangnya. Saya tidak benci pada siapapun di negeri ini. Saya mengasihi, mendoakan, dan berharap menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa. Tapi saya juga tidak melupakan track record yang pernah terjadi dalam sejarah. Kita semua tahu itu. Sehingga saya mengatakan bahwa penting bagi orang tua untuk menanamkan rasa hormat kepada anak-anak mereka terhadap orang yang lebih tua. Dan itu dimulai dari dia menghormati papanya, kakeknya, omnya, bibi,
Kepala sekolahnya, guru kelasnya, kakak tingkatnya, kakak kandungnya, atau orang tua dari temannya. Dan itu satu hal yang harus ditanamkan. Sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya pintar, bukan hanya brilian, bukan hanya akademisinya bagus, tetapi karakternya bagus. Di Indonesia banyak orang pintar, banyak. Gelarnya setinggi-tingginya. Tapi selalu krisis. Mengapa? Karena karakternya bermasalah. Karena moralnya bermasalah. Karena kelakuannya bermasalah. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab dari orang tua secara moral untuk menanamkan nilai respect itu kepada orang lebih tua. Terlepas ada kelebihan, terlepas ada banyak kekurangan. Orang semua punya kelebihan kekurangan, tapi itu tidak mengurangi kita untuk memberi rasa hormat kepada dia. Bukan mendukung kekurangannya, tapi kita respect karena dia lebih tua daripada kita. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti apa arti dan makna respect itu sendiri. Hal yang keempat ialah berangkat dari apa yang saya katakan di sini. Mari orang tua yang bijaksana tanamkan dalam diri anak-anak kita untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Dengan siapapun, ya tidak harus sekeyakinan, sesuku, ya sestatus, selatar belakang bahasa, ras dan dengan siapa saja kita bisa bekerja sama. Dengan siapa saja. Ya, ketika anak-anak itu bisa bekerja sama, dia menekan egonya, ego sektoralnya, ego dirinya. Dia bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam konteks politik, orang bekerja sama karena punya kesamaan platform politiknya, visi dan misi. Nah, mereka bisa bekerja sama. Nah, saya kira ya apa yang terjadi pada prinsip presidensial threshold itu bagus. Dalam arti bahwa partai-partai kecil tidak bisa mengusung kalau jumlahnya tidak mencukupi. Tapi mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi, bisa duduk bersama dan berdialog, berdiskusi panjang lebar. Kadang-kadang perlu kompromi-kompromi kecil. Kalau itu tidak signifikan dan tidak prinsipil, kita harus berani untuk sedikit berkompromi. Kita juga bisa mengalah untuk kepentingan lebih besar. Kita tidak harus ngotot-ngototan dan bertegang leher dan memaksa kehendak atau beradu jotos. Saya kira tidak. Nah, di sini bukti bagaimana kita dewasa. Nah, kalau kita dewasa, kita bisa bekerja sama. Tapi kalau kita ngotot, pokoknya ya dari kelompok saya lah presidennya, dari kelompok saya lah wapresnya, lah akhirnya nanti deadlock. Dan kalau sudah deadlock, itu gambaran yang tidak baik. Tidak sedang menunjukkan bahwa kita cukup arif dan matang dalam berpolitik. Nah, orang tua sejak kecil ajar anak untuk bisa bekerja sama dengan siapapun, sejauh kita punya kesamaan tujuan, kesamaan platformnya, kesamaan kepentingan. Kita bisa bekerja sama. Dan ini memberi anak-anak kemungkinan untuk mereka belajar dewasa, menerima gagasan orang lain, ide orang lain, dan mungkin mengalah, tidak memaksa. Oh, harus begini, pokoknya harus begini menurut saya, kalau enggak ya enggak mau ya. Ini justru kecengengan seperti ini. Iya, kecengengesan seperti ini menggambarkan bahwa kita enggak matang. Bahkan orang dewasa pun dalam berpolitik juga kita lihat potret perpolitikan Indonesia makin hari makin tidak memperlihatkan kedewasaan. Karena arogan, egoisme sektoral, pemaksaan kehendak, dan ngotot. Tidak mau mengalah. Padahal, kenapa sih mengalah sedikit? Kenapa sih ada tawar-menawar yang positif, yang konstruktif? Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa kita. Untuk kebersamaan kita. Untuk kesatuan-persatuan kita. Jangan kita mengotot-ngotot hanya untuk ego sektoral kita, tapi mengabaikan hal yang lebih penting. Jadi utamakanlah hal penting. Apa yang kita ingin capai dalam koalisi ini? Apa yang ingin kita capai dalam kerjasama ini? Apa yang ingin kita capai? Nah, itu ditutamakan. Baru setelah itu pilih siapa yang kira-kira cocok untuk melakukan ini. Kalau kita hanya mulai dari figur, ternyata figur nggak bisa bekerja, cuma bisa menata kata, kan nggak baik. Figur yang hanya bisa ya menata citra diri, pencitraan diri, tapi kerjanya minim prestasi, untuk apa? Tetapkan dulu kita mau apa yang ingin kita capai. Lalu cari orang yang bisa mengeksekusi itu. Sehingga bukan kita yang mengutamakan ego sektoral kita, tetapi kebersamaan kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sama. Waktu kita mengejar anak-anak hal ini, biarlah anak-anak tahu bahwa untuk kebersamaan itu mereka kadang-kadang harus kompromi dan mengalah untuk kepentingan yang lebih besar untuk kebersamaan itu. Dan ini jangka panjangnya harus diterapkan di dalam keluarga di mana ayah atau orang tua mengajar anak-anak untuk mampu mereka bekerja sama dengan teman-temannya. Saya mengakhiri renungan saya dengan mengatakan begini, dalam perspektif ajaran Yesus ini,
yaitu mengasihi Allah dan sesama. Mari kita hadirkan mentalitas spirit toleransi dalam keluarga lewat menanamkan nilai ini di anak-anak kita. Mengapa? Supaya mereka sejak kecil bisa menghargai dirinya dan orang lain. Mereka bisa bekerja sama tanpa harus melihat perbedaan ini dan itu. Mereka bisa saling menghormati karena mereka tahu bahwa mereka juga adalah orang yang sama berharga dengan teman-temannya. Mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan lebih besar, dan kadang-kadang mereka harus belajar untuk mengalah demi kebaikan bersama. Mereka tidak memaksa kehendak dan ngotot hanya untuk kepentingan egonya. Tapi mereka belajar untuk melihat bahwa orang lain juga, gagasan orang lain bisa jadi lebih penting dari gagasan mereka, atau ide mereka tidak sepenting ide orang lain. Jadi mengapa tidak mengalah untuk kebaikan bersama? Dan ini proses untuk kita belajar untuk dewasa. Ajar anak untuk toleransi kali ini untuk menjaga Indonesia dari faham radikalisme, dari faham-faham ekstremisme. Jadi faham-faham yang menggunakan agama sebagai cara politik untuk tujuan ideologi mereka dan kepentingan mereka. Ketika kita menanamkan ini dalam diri anak-anak kita, maka kita punya masa depan bagi bangsa kita. Terus memberkati dan salam.